Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Sahabat Al-Quran dimanapun Anda berada, jumpa kembali di program Belajar Tajwid Al-Quran untuk Pemula bersama saya Irfan Susilo. Kali ini kita akan mempelajari, kita akan kenalan dengan yang namanya mad tabi'i atau mad asli. Dan bahan ajar yang akan saya gunakan untuk membahas tema ini saya ambil dari buku Tahsin 4 Metode Maqdis. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Kalau kita mendengar atau menyebut mad tabi'i atau mad asli, maka ini adalah merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk setiap bacaan panjang dalam Al-Quran yang terjadi apabila ada huruf mad, ada huruf panjang yang sebelumnya tidak didahului oleh huruf hamzah dan setelahnya tidak bertemu dengan huruf hamzah, juga tidak bertemu dengan tanda tasdid dan juga tidak bertemu dengan tanda sukun. Ringkasnya, setiap kita menemukan huruf mad, setiap kita menemukan huruf panjang yang kosong dari hamzah, kosong dari tasdid, kosong dari sukun, maka sebutlah, namailah dengan mad tabi'i. Contoh, contoh yang pertama kita ambil dari potongan surat Al-Ahzab ayat 51. Ada ayat yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma fi qulubikum. Pada contoh ini kita menemukan huruf mad, kita menemukan huruf panjang yaitu ma. Dan huruf panjang atau huruf mad pada kata ma ini kita sebut dengan mad tabi'i. Kenapa? Karena sebelum alif ma, sebelum alifnya, sebelum huruf madnya tidak didahului oleh huruf hamzah. Sebelum huruf mad, sebelum alif tidak didahului oleh huruf hamzah. Juga setelahnya, setelah alif maksudnya, tidak bertemu dengan hamzah, tidak juga bertemu dengan tanda tasdid, juga tidak bertemu dengan tanda sukun. Oleh karena itu, ma bacaan panjang, huruf panjang pada contoh ini kita sebut dengan mad tabi'i. Contoh yang kedua, kita ambil potongan ayat dari surat Ibrahim ayat 22. Ada ayat yang berbunyi fala talumuni. Pada potongan ayat ini kita pun menemukan huruf mad, menemukan huruf panjang. Kita fokuskan huruf panjang yang sekarang kita pelajari yang sudah dikasih tanda merah, yaitu pada kata talumu. Di sini kita menemukan huruf panjang yaitu lu dan mu. Huruf pemanjangnya yaitu waw sukun. Talu dibaca panjang oleh waw sukun dan mu dibaca panjang oleh waw sukun juga. Contoh ini huruf mad yang ada pada kata talu
dan huruf mad yang ada pada kata mu kita sebut mad tabi'i atau mad asli, karena sesuai dengan kaidah yang tadi sudah kita pelajari di atas, sebelumnya, sebelum waw maksudnya, sebelum waw mad, sebelum waw pemanjangnya tidak didahului oleh huruf hamzah, dan setelah waw madnya, setelah waw pemanjangnya tidak bertemu dengan hamzah, tidak bertemu dengan tanda tasdid, dan tidak bertemu dengan tanda sukun. Maka sebutlah contoh huruf panjang pada kata talumu itu dengan mad tabi'i atau mad asli. Contoh yang ketiga kita ambil dari potongan surat At-Taubah ayat 8. Ada ayat yang berbunyi la yarqubu fikum. Ya. Fokus pada kata fikum. Pada kata ini kita menemukan huruf panjang yaitu fi. Kita menemukan huruf mad yaitu ya sukun. Huruf mad pada kata fikum, huruf panjang kita pada kata fikum kita sebut dengan mad tabi'i. Kita namai dengan mad asli. Karena sesuai dengan kaidah yang tadi sudah kita pelajari, sebelum huruf ya sukun, sebelum huruf madnya tidak didahului oleh huruf hamzah. Begitu juga setelah huruf mad, setelah ya maddiyah pada contoh ini tidak bertemu dengan hamzah, tidak bertemu dengan tasdid, dan tidak pula bertemu dengan sukun atau tanda sukun. Maka namailah contoh fikum, contoh bacaan panjang pada fikum dengan mad tabi'i. Itulah beberapa contoh mad tabi'i dalam ayat Al-Quran. Kalau kita menemukan contoh mad tabi'i, maka praktik membacanya adalah cukup dibaca 2 harokat saja ya. Mad tabi'i atau mad asli, praktik membacanya cukup dibaca panjang 2 harokat ya, jangan terlalu lama. Contoh, ma fi qulubikum. Hindari bacaan yang kepanjangan. Ma fi qulubikum, kepanjangan. Cukup 2 harokat saja. Ma fi qulubikum. Contoh kedua, kita coba baca. Fala talumuni. Contoh yang ketiga, la yarqubu fikum. Hindari praktek membaca mad tabi'i yang terlalu lama, kepanjangan. La yarqubu fikum. Itu contoh praktek membaca mad tabi'i yang terlalu lama, kepanjangan. Ambil 2 harokat saja. La yarqubu fikum. Sahabat-sahabat Al-Quran, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Irfan Susilo. Sampai jumpa kembali di materi berikutnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.